Ini film drama, tapi menurut gue ini one of the funniest movies I've seen. Karena banyak sekali adegan di mana gue ketawa. Oke, The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Ayo siap-siap dulu ya. Ayo Pak, sudah datang apa? Tolong ya Mbak Kirana, jangan check-in ke losmen ini lagi. Nanti dikira losmen ini penampungan istri yang cekcok sama suaminya. Oke, Losmen Bubroto dibintangi oleh Maudy Kusnaidi, Putri Mario, Matias Mucus, Maudy Ayunda, Baskara Mahendra, Martin Olio, Erik Estrada, dan lain-lain, dan Nila. Oke, disclaimer dulu. Walaupun original Lost Man yang sangat populer itu dan tahun 85 sampai 87, kalau nggak salah 87 atau 88 ya itu di zaman gue juga ya masa itu gue seharusnya menikmati, tapi gue sama sekali nggak inget sama sekali. Gue tahu tokoh-tokohnya, Bubroto, Mbak Sri, Mbak Pur, Arjo, familiar dengan mereka, tapi gue sama sekali nggak inget apakah pernah nonton atau enggak. Oke, kalau gue nonton karena itu kan waktu itu gue gak punya pilihan hiburan ya, TVRI. Gue dan jutaan keluarga lainnya tuh gak punya hiburan lain, pilihan lain, dan itu memang anget ya. Jadi karya Wahyu Siohongding sutradaranya dan penulisnya tuh Tati Maliati, suami istri. Oke, jadi ini modern take of Osman Bubroto yang klasik. Ya, jadi memang setting waktu itu udah dipindah ke masa kini, walaupun masih membawa nama-nama yang sama dengan seri tahun 82. Ya, Bu dan Broto ini punya 3 anak. Paling tua tuh Jembur, Sri, dan bungsu tuh Tarjo yang masih kuliah. Gitu. Nah, jadi kalau di serinya dulu tuh memang Jembur perawan tua. oke. Nah, Jeng Sri, Mbak Sri Jeng Sri ya dulu. Jeng Sri. Orang luar manggil Jeng Sri. Nah, Jeng Sri itu kayak kelinci nih, anaknya udah banyak. Pasangannya si Jarot, lukis jalanan. Tarjo mahasiswa, gitu. Agak orang kan. Ada tokoh Pak Atmo, butlernya kan. Nah, kalau di sini belum menikah mereka ya, emang masih Ya, jadi kayaknya agak mundur sedikit gitu. origin story quote unquote ya. Jadi kalau di serinya, di film ini nih diceritain kenapa Jempur itu akhirnya tidak menikah. Terus kenapa? Kalau di sini belum menikah. Ya belum menikah. Enggak, maksudnya kan ada origin story-nya nih. Dan origin story-nya Jeng Sri sama Jarot. Gitu. Karena awalnya diceritakan kalau sebetulnya si Mbak Pur ini punya hubungan ya sama Anton. Anton, seorang chef. Cuman Makanya spoiler, tapi ini di awal film. Jadi ada musibah. yang membuat ini kayaknya udah cinta matinya dia gitu kan, sehingga membuat Jempur memutuskan untuk dia nggak bisa mencintai orang lain lagi. Oke, nah intriknya justru ada di Jeng Sri yang dia kayak apa ya, free spirit ya di film ini. Karena dia penyanyi. Dia penyanyi indie kan, indie artinya lo kebayang kan soulnya kayak gimana gitu. Sementara Losmen Bubroto ini kan yang tradisional banget gitu kan. Gitu. Nah, jadi bentrokan dua dunia ini yang sebetulnya menjadi plot utama, dan sibling rivalry antara Jeng Sri sebagai anak pinter ya, dan Jempur yang orang rumahan. Jadi ceritanya gitu Pak, pergeseran antara modernisasi dan tradisional. Dan juga perseteruan antara dua saudari gitu. Nah, jadi gitulah, jadi kebayangkan keluarga yang konservatif ya, ada anggota keluarganya yang memang kebablasan. Plus Bubroto tuh masih mencari kayak approval dari saudaranya gitu ya. Jadi kayak, nih pilihan hidup gue dulu
dia juga berontak kan dari keluarganya kan, bahwa dia ingin mendapat approval bahwa pilihan dia untuk berontak dulu tuh benar gitu loh. Makanya dia butuh support dari keluarga yang termasuk dari anak-anaknya. Lupa bahwa anaknya juga butuh support dari dia. Ya, oke. Yang lo suka apa ya? Baru gue mau nanya, Ah, yang gue suka ya, mau di Ayunda. Masih ada tradisionalnya, kelihatan di basicnya, tapi jiwanya apa namanya masa kini dan cakep banget ya. Sekarang kalau lo apa? Oh, gue bisa panjang nih, Bay. Lo ada lagi gak? Nanti gue sama-sama. Yang gue suka dari film ini, somehow ini kayak showcase acting dari para pemain inti nih, Bay. Ya. Dan menurut gue, walaupun mau di Kusnaidi itu first billing ya, justru pemeran utama film ini adalah Putri Marino sama Maudy Ayunda. Gitu. Nah, ketika adegan mereka berdua, seingat gue tuh ada dua adegan di mana mereka cuma berdua doang gitu ya. Itu dua-duanya tuh menurut gue gila, acting powerhouse banget nih, terutama adegan di gudang. Nah itu gue suka juga mungkin sedikit banyak direction mempengaruhi itu ya. Nah, sama satu lagi, orang kan suka bilang, oh chemistry dapet. Nah, di sini nih gue merasa bahwa chemistry emang dapet sehingga mereka tuh generous ke satu sama lain, Bay. Maksud gue gini, yang contoh tadi adegan di gudang ya, si Putri Marino sebagai Jempur dan Maudy Ayunda sebagai Jamsri. Ada revelation di situ kan, kebuka tuh mereka kan, rahasia-rahasia mereka tutupin itu dibuka. Nah, yang gue maksud dengan chemistry dan akhirnya jadi generous adalah ketika yang satu berakting, yang satunya lagi tuh bereaksi itu, dan ada yang tersentuh gitu di hati kita. Gitu. Nah, jadi makanya jadi gini, oke lah kalimat dialog itu memang bagus waktu itu, tapi para pemainnya memberi nyawa, termasuk menurut gue Matias Mucci sebagai Pak Broto ini yang kayak self constraint ya, tapi dia tetap gitu ya. Gue tuh kebayang ini kalimat-kalimatnya, oke, gue bisa ngebayangin kalimat ini tulis seperti ini, tapi cara dia deliver, nah, dan ini rata gitu ya, gitu. Nah, menurut gue ini sajian dari Maudy dan Putri itu udah gitu, worth the price of admission. Oke. Satu lagi yang gue suka nih dari film ini film drama itu kan menurut gue one of the funniest movies I've seen. Karena banyak sekali adegan di mana gue ketawa. Mereka nggak melucu, tapi acting dan keadaan dan situasi itu yang lucu. Sehingga gue dan penonton lain, kita nonton di bioskop ya, bisa ketawa. Tapi mungkin kalau nonton di rumah gue nggak tahu ya, bisa dapet ya itu. Iya. Biar gimana nonton di bioskop dengan orang-orang lain yang kita nggak kenal, itu kan communal experience ya. Semuanya tuh serba amplified. Yang kalau di rumah kita nonton kita senyum, di dalam bioskop kita bisa ketawa gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gue juga gini, kalau lo bilang one of the funniest, gue rasa ini warm banget. Suasananya, setnya, dan yang gue sangat menghargai adalah detail-detail yang ditampilkan di sini. Bahkan dari opening credits-nya, ya ini dari credit titles-nya tuh udah berkonsep ya. gila tuh, udah kena banget gitu ya. Jadi gue nggak bisa komen tentang ini udah cocok belum sama Jogjanya, ini udah bener, gue nggak bisa komen itu. Tapi yang gue lihat adalah kehangatan Postman Broto itu udah, gue pengen nginep di situ gitu ya. Gue pengen nginep, dan visual feast banget, termasuk feast yang literally ya, sajian makanan ya. Itu yang oke, walaupun cuma sedikit nih. Gue jadi pengen mangut lele. Kalau gue kepingin ikan asam manis kecombrang Coba gitu. Oke, sekarang udah boleh masuk ke poin yang tidak disukai atau masih mau nambahin lagi? Gue nyaris gak ada yang gue gak suka, cuma gue menyayangkan bahwa karakternya tuh underdeveloped. Oke, kalau gue gini, mungkin bukan gak suka ya,
sebetulnya ini sah-sah aja, tapi gini, ini kan bersetting di masa kini gitu. Problemnya itu di film ini adalah komunikasi antara Maudi, si Jeffrey dan Arjo. Jarod. Jangan Jarod. Problemnya komunikasi, maksudnya ada HP gitu. Itu udah benar-benar termaafkan kalau Tapi dia kan ngirim WA kan, si Jarodnya yang pakai voice itu. iya, maksudnya lo bisa tiap hari connect gitu. Tapi maksud gue gini, di pesan terakhir itu dia memang minta waktu kan. Gue pergi, tapi nanti gue bakal Iya, balik masalah lagi. komunikasi maksud Nah. gua. Jadi masalah komunikasi justru lebih mendalam bahwa saya sering melihat, oh Jarod ternyata sepayah yang keluarga gue bilang. Ya udah, gue gak bakal maksa. Karena dia dari awal gitu kan, kalau dia mau, gue oke. Kalau dia nggak mau, ya gue bisa sendiri. Dia gitu. Soalnya kalau udah connect dari awal nggak ada cerita ini, nggak ada filmnya kan. Gue mikirnya agak-agak kurang alasannya nih, mungkin dibuat entah si Jarod itu emang nggak komunikatif dengan HP, kurang diestablish. Oke. Nah gue ada 2 poin lagi yang gue suka. Pertama, perubahan karakter Mbak Pur, dan itu Putri Marina menurut gue support banget deh. Setuju. Jadi perubahan karakter itu tergambarkan. Ketika dia senang tuh penonton berasa dia senang. Ketika dia sedih, dia tertekan, penonton berasa. Gitu kita bisa ngerasain. Dan yang kedua, yang buat gue ini surprise ya, backstory-nya Jarod tuh kuat. Dikasih backstory nih Jarod, bahwa dia juga orang yang ditinggal sama bapaknya. Gitu. Dan dia dikasih ruang oleh filmmaker untuk memaparkan backstory-nya dia, dan oke. Gitu loh. Dia ternyata nggak seliar yang orang kira gitu. Iya. Gitu. Kalau gue tadinya gue mikir, aduh gue berharap nggak Deus Ex Machina endingnya ya. Tapi agak rempet tuh justru dari backstory-nya Jarod itu yang tiba-tiba dia punya seorang ibu yang tiba-tiba ada dan care sama Step dia. mother ya. Spoiler. Ya maksudnya jadinya agak-agak Deus Ex Machina juga gitu bagi gue. Cuman ini case nggak ngaruh sih, maksud gue itu kekurangan yang tertutupi sama kelebihan-kelebihannya. Kalau gue memang endingnya tuh udah maksudnya udah si Jarod bakal mau. Karena kan memang di serialnya kan Kalau gue malah nggak tahu. Di serialnya kan mereka punya 4 anak gitu kan. Begitu serinya main, mereka udah punya anak sebanyak itu. Oh ya, satu lagi yang gue suka di sini adalah bahkan penonton dulu pun tuh masih banyak yang nggak tahu nama aslinya Bu Broto tuh siapa. Gitu. Nah di sini tuh dari awal tuh dikasih tahu ya, Broto Love Deborah. Dan Karena gue pikir namanya Bu Broto. Broto itu namanya Bu. dan maksud gue di serinya dulu Revelation sama Deborah itu tuh udah setelah lama gitu kan. Aduh baru tahu. Miko Wijaya kan dulu pemerannya, kemudian Diki Zulkarnain jadi bintang tamu, suami aslinya jadi bintang tamu, menjadi mantan. Nah si suaminya ini manggil Bu Broto tuh Deborah, gak pakai Bu Broto, enggak Deborah, gitu loh. Iya, Jadi menarik. itu ya, ini film yang pas buat keluarga, lo nonton bareng keluarga tuh cocok banget ya kan. Soal komunikasi antara generasi muda dan tua di sini nih ya, baik main plot maupun dialog-dialognya tuh buat gue banyak yang kena secara personal gitu ya. Gue sebagai generasi tua nih mendengar kalimat-kalimat yang sama dari orang-orang dekat gue gitu ya, di film ini gue mendengar itu, sehingga gue pikir ini risetnya atau berdasarkan pengalaman pribadi ini pasti nih gitu. Nah nonton rame-rame bareng keluarga. Skor Gue segini.
Gue juga setuju. Oke, itu aja. Sebenarnya nggak masalah ketika memang belum ngikutin seri aslinya. Di YouTube sih ada lengkap lagi. Gitu. Dan di tes tadi pernah diputar ulang. Tapi nggak masalah, karena ini kan agak-agak origin story juga. Jadi nikmatin aja. Datang dengan tanpa pengetahuan apa-apa, silakan nonton bareng keluarga, bokap yang dulu pernah ikutin serial ini, gue yakin mereka bisa suka. Oke, that's it. Silakan komennya kalau udah nonton, setuju gak kalau film ini lucu seperti yang Bayu bilang gitu. Adegan mana yang paling berkesan, casting mana yang paling pas, cocok gak mereka sebagai saudara gitu kan. Silakan tulis di komen, jangan lupa subscribe, like. Sampai ketemu di episode mendatang. Salam.